Bagi kalian yang belum tahu, video ini berisi light novel lengkap tanpa rangkum yang terbagi beberapa part. Kalau kalian lebih suka yang dirangkum atau ingin request len terbaru, komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, thanks. Bab 10. Penyihir penyembuh menghadapi dua pahlawan. Jangankan rute pelarian bawah tanah, sihir kekuatan penuh Freya bahkan menembus kastil di atas tanah, membuat jalan. Menggunakan tangga spiral yang aku buat dengan sihir alkimia, kami berlari ke permukaan. Ksatria hitam yang dibuat oleh Raja Dioral menyerbu kami. Di antara mereka, ada kemungkinan besar ksatria hitam yang bisa membuat ksatria hitam ada di sana. Jika salah satu dari kita menjadi ksatria hitam, itu akan menjadi akhir dari kita. Saya harus berhati-hati. Hujan panah dan sihir turun. Saya akan memimpin. Kureha, kamu melindungi Freya dan Ellen. Setsuna, kamu bisa melindungi dirimu sendiri kan? Kearuga. Baiklah. Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuh Freya dan Ellen. Kureha, Nen. Setsuna juga baik-baik saja. Setsuna. Meskipun Freya adalah meriam yang luar biasa, kemampuan bela dirinya masih rendah. Karena latihannya dengan Setsuna setiap pagi, dia akhirnya mencapai level rata-rata prajurit, tapi meski begitu, memotong pembantaian ini akan sulit baginya. Gosujin-sama, kamu akan melindungi Guren. Guren, aku tahu. Kearuga, dalam wujud anak rubahnya, Guren berteriak di dekat telingaku. Jika aku kehilangan dia, kita tidak akan bisa mengalahkan para ksatria hitam. Panah dan sihir yang ditembakkan oleh musuh mendarat satu demi satu di sekitar kami. Di antara mereka, saya hanya berurusan dengan panah dan sihir yang mengenainya. Saya secara efisien menjatuhkan mereka dengan membersihkan panah dan menggunakan sihir atribut superior melawan sihir. Karena saya menggunakan kemampuan imitation hail pada Freya untuk menggunakan keempat atribut, saya dapat melakukan hal semacam ini. Karena saya di depan, saya membatalkan sebagian besar serangan sehingga Setsuna dan yang lain di belakang dapat memiliki waktu yang lebih mudah. Setelah berlari melewati panah dan sihir, aku melihat kerumunan ksatria hitam mencabut pedang mereka. Guren, Kearuga. Oke, Guren. Api Guren menutupi pedangku. Kita tidak bisa menghindari penggunaan mana di sini. Tanpa menggunakan limit break through limit break. Yang saya coba sebelumnya, saya menggunakan Transformation Hail untuk mengubah status saya untuk menekankan pada kekuatan ofensif, yang berisiko karena pertahanan saya menjadi tipis. Karena itu, saya lebih dari level 200. Jika musuh bukan dari kelas pahlawan, saya tidak akan menerima banyak kerusakan bahkan dengan status penekanan kekuatan ofensif saya. Kearuga. Aku menyapu ke samping dengan pedangku, menebas 5 ksatria hitam di depan sekaligus. Kemudian, tubuh mereka semua tertiup angin. Aku maju selangkah lagi, menghempaskan para ksatria hitam di belakang mereka seperti yang ada di depan. Karena saya menggunakan pedang yang rusak oleh api Guren dengan keras, pedang itu patah. Pedang yang sangat rapuh. Kearuga. Seperti yang saya katakan, itu karena cara Gosujin-sama menggunakan pedang itu kasar. Guren. Saya mengambil 5 pedang dari tanah dan menggunakan sihir alkimia. Dengan melelehkan bilah pedang secara kasar dan menggabungkannya bersama-sama, saya membuat satu bilah pedang. Yang saya buat adalah pedang yang tebal, besar, berat dan tahan lama. Karena dibuat dengan cepat, ketajamannya tidak terlalu bagus, tapi dengan ini, seharusnya tidak pecah meski aku menggunakannya dengan kasar. Dengan statusku saat ini, bahkan pedang kelas berat ini tidak menjadi masalah. Aku menyerang dan mendorong setelah memastikan bahwa Guren menutupinya dengan api, memasuki pusat musuh sambil menghempaskan musuh di sepanjang jalan. Kemudian, saya memutar dengan pedang saya keluar, memotong segala sesuatu di sekitar saya. Tubuh musuh yang tak terhitung jumlahnya berkibar di udara. Pedangku tidak patah. Baiklah, itu seperti yang saya pikirkan. Ini bisa melakukannya. Kamu bahkan tidak peduli dengan musuh atau sekutu ya. Kearuga, kupikir mereka tidak akan menggunakan panah dan sihir jika aku menyerang kerumunan mereka, tapi sepertinya aku naif. Mungkin karena sekutu mereka abadi atau mereka hanya melindungi perintah sederhana mereka untuk melenyapkan musuh, mereka menggunakan panah dan sihir, terlepas dari tembakan ramah. Begitu itu terjadi, para ksatria hitam di barisan depan jelas akan terseret ke dalamnya juga. Memblokirnya dengan pedang kelas beratku memang merepotkan, tapi bukannya aku tidak akan bisa menghadapinya.
Saya maju ke depan sambil memblokir. Rasa dingin menjalari tulang belakangku. Dengan kemampuan Sword Sein All Seeing, saya merasakan serangan musuh. Itu adalah kemampuan yang bisa langsung memahami semua yang ada dalam jangkauan pedangku. Biasanya, aku akan langsung bereaksi, tapi itu terlalu cepat. Dengan jangkauan pedang saya sekitar 2,5 meter, saya biasanya dapat menangani serangan normal dengan segera. Namun, menyadari serangan ini pada 2,5 meter sudah terlambat. Itu sangat cepat sehingga meninggalkan suara di belakang debu. Yang bisa saya lakukan hanyalah menundukkan tubuh saya sehingga kehilangan vital saya. Saya terpesona dengan mengambil dampak tumpul. Serangan yang membuat saya adalah peluru timah. Itu menusuk saya sementara membuat tubuh saya kacau, tetapi rasa sakit yang mengerikan dan tajam yang mengalir melalui saya disembuhkan oleh pemulihan otomatis sembuh otomatis. Pengetahuan di dalam diri saya memberitahu saya bahwa ini adalah senapan. Senjata yang baru saja mulai dibuat di negara yang jauh di barat. Menurut pengetahuan saya, meskipun kekuatannya luar biasa, jangkauan, presisi, dan kecepatan tembakannya yang cepat berada di belakang panah, jadi masih belum digunakan secara teratur. Itu bahkan tidak terdengar di kerajaan Dioral. Dengan kata lain, ada kemungkinan besar orang yang menggunakannya untuk menyerangku adalah orang dari negara lain. Segera setelah saya berdiri dan melompat ke depan, tempat saya berbaring hancur. Saya dengan hati-hati memeriksa dari mana penembak itu menembak. Melihat semua bahkan dapat menyimpulkan dari sudut mana serangan itu berasal. Meskipun saya tidak bisa memblokir serangan itu, saya menemukan keberadaan mereka. Saya menemukan musuh 200 meter di depan di tempat yang tinggi. Seorang pria dengan rambut panjang dan pipi kuyu memiliki silinder panjang di siap. Itu senapannya, ya. Aku memotong peluru yang dia tembakkan dengan pelatuk, dengan pedangku. Tidak peduli berapa kali lebih cepat daripada suara, saya bisa mengatasinya selama ada jarak yang cukup. Pahlawan yang kalah ya. Aku benar-benar tidak ingin menjadi eksistensi yang bahkan menghalangi orang lain setelah kalah. Kearuga, dengan menggunakan Jade, saya mengkonfirmasi bahwa dia adalah pahlawan dari Rive, Lestolstelive. Dia salah satu pahlawan yang kalah dari Raja Dioral. Pahlawan lain juga harus ada di sini. Tidak seperti waktu dengan pahlawan Aks, jika mereka berencana untuk menghancurkan kita daripada mengulur waktu, mereka mungkin akan mengirimkan kekuatan sebanyak yang mereka bisa. Lihat-lihat, dia di sini. Ksatria hitam membuat jalan. Berlari melalui jalan itu, seorang gadis dengan tubuh kencang seperti macan tutul tanpa limbah menjulurkan tombaknya. Aku menolaknya dengan pedangku. Itu adalah pukulan berat. Gadis itu tidak gelisah meskipun tombaknya ditolak, dan menusuk secara berurutan, memanfaatkan panjang tombaknya. Tombak yang seharusnya aku hindari, tumbuh lebih panjang dari yang bisa kulihat, dengan ringan menusuk lenganku dan membuatnya berdarah. Karena semacam trik, aku tidak bisa menghindar begitu saja dengan mundur. Sambil bertukar pukulan, entah bagaimana aku mendekatinya. Pengguna tombak lemah terhadap orang-orang yang datang terlalu dekat dengan mereka. Butuh waktu untuk membawa kembali tombak panjang mereka, dan mereka butuh waktu untuk menjatuhkan musuh. Namun, sesuatu yang mustahil terjadi. Tombak itu memendek, memungkinkan dia untuk mencegat seranganku. Aku mendecakkan lidahku dan melompat ke samping. Tombak yang bisa dengan bebas mengubah panjang itu merepotkan. Sulit untuk membuat kesempatan di mana saya bisa melakukan serangan balik. Di sana, pahlawan dari Rivesnipe masuk, tapi aku nyaris menghindarinya. Ini merepotkan. Melawan kedua pahlawan dan ksatria hitam pada saat yang sama itu sulit. Meskipun pahlawan Rive membidikku untuk saat ini, jika dia mengubah bidikannya ke Freya atau Ellen, aku tidak yakin apakah aku bisa melindungi mereka. Jadi, saya tidak punya pilihan selain mengambil risiko di sini. Freya, dalam 10 detik, tembakkan sihir es ke arah yang aku tunjuk dan buat setebal mungkin. Kearuga. Dimengerti. Freya. Kureha, Setsuna. Pada saat yang sama dengan sihir Freya, aku akan membuat jalan. Pada saat itu, jalankan melalui itu sambil memegang Freya dan Ellen. Ellen harus tahu tujuannya. Kearuga. Petik 2. Jadi begitulah. Baik. Kureha. Kearuga sama, Setsuna ingin bersamamu, tapi akan menuruti perintahnya. Setsuna. Jangan khawatir, saya akan mengambil alih komando sementara kita pergi sendiri. Ellen.
Saat bertahan melawan serangan sengit para pahlawan Rive dan tombak, saya mulai bersiap untuk membuat jalan. Saya meningkatkan sihir saya dan mengubah alokasi kemampuan saya. Freya selesai mengeluarkan sihirnya. Peringkat 7 sihir pembekuan. Eternal Ice Prison. Freya tanah tempat pahlawan Rive berada membeku, menghalangi pandangan. Menembaknya. Pahlawan Rive nyaris menghindarinya, dan hanya lengan kanannya yang membeku. Meskipun itu tidak membunuhnya, itu akan menghentikan serangannya untuk sementara waktu. Selama waktu itu, saya akan membuat jalan. Saya sengaja mengambil pahlawan dari serangan tombak dan membuatnya kehilangan vital saya, menghentikannya dengan otot saya. Jika sulit untuk memblokir, maka saya tidak akan memblokir. Untuk itu, saya membuat status saya menekankan pada pertahanan. Aku maju selangkah dan memotongnya, dan dia melepaskan tombaknya untuk melompat mundur. Karena pedang yang terbuat dari 5 pedang terlalu berat, serangan lanjutan tidak akan tepat waktu. Aku menjatuhkan pedangku, semakin memperpendek jarak dan melemparkannya dengan lemparan overhead jauh di belakang Freya dan yang lainnya. Gadis menjengkelkan itu menghilang dari pandanganku. Sekarang saya bisa menembakkan teknik saya. Aku mengambil pedang lagi dan mengisinya dengan mana. Lalu, aku melemparkannya dengan seluruh kekuatanku. Pedang besar yang diisi dengan mana mengirim musuh terbang sambil menggambar busur. Sebuah jalan dibuat dari tempat yang dilewati pedang. Karena kami telah naik cukup jauh menaiki tangga spiral, pedang menembus ujung tangga spiral. Kami berlari di jalan dengan sekuat tenaga. Tombak yang tertancap di tubuhku mulai meronta, dan tercabut kembali ke pemiliknya. Saya sudah mengkonfirmasinya. Tombak ini adalah Divine Treasure Arms. Dengan tombak di tangan, pahlawan tombak mengejar kita jauh dari belakang. Pahlawan Rive berada di ambang menghancurkan sihir es yang dibuat Freya dengan menembaknya. Meskipun kita berada di puncak tangga spiral, kedua pahlawan tombak dan Rive Able mampu mengejar kita. Akan baik-baik saja jika itu hanya aku, tetapi mengguncang mereka sambil menahan Freya dan Ellen itu tidak mungkin. Jadi, saya akan meminta Setsuna dan yang lainnya untuk maju sementara saya membunuh pahlawan tombak dan Rive. Distribusi kekuatan bertarung kita tidak diinginkan, tapi aku tidak yakin bisa melindungi Freya dan Ellen saat bertarung melawan Rive. Dan jika Freya dan Ellen pergi duluan, Kureha dan Setsuna harus pergi sebagai pendamping. Guren, tutupi semua ini dengan api. Ke Aruga. Ini diskon besar. Jadi, jangan mati, Guren. Guren menutupi pedang panjang yang tertancap di dinding dan 6 pedang acak yang kuambil di tanah terbakar. Aku mencabut pedang yang tertancap di dinding dan menancapkan sisanya di tanah. Ini adalah stok senjata saya. Alasan saya membuat stok ini adalah untuk melepaskan Guren bersama Kureha dan yang lainnya. Aku melemparkan Guren dalam bentuk rubahnya ke Ellen. Ellen memegang Guren erat-erat dan berlari. Setsuna dan yang lainnya menghilang dari pandanganku. Aku melihat ke bagian bawah tangga spiral. Jalan ditutup dari sini. Ke Aruga. Seolah bereaksi terhadap kata-kataku, pahlawan Rive menembakku. Aku menolak pelurunya yang menjengkelkan. Ini adalah pertempuran waktu dari sini. Aku akan membunuh pahlawan tombak dan Rive, dan kemudian bergabung dengan Setsuna dan yang lainnya. Kemudian, kita akan mencapai ruang Rainara untuk menghancurkan perangkat ritual mantra yang mengganggu. TL Note. Saya melihat sampul baru di bagian bawah bab ini dan mengkliknya untuk melihat PV untuk novel ini yang sebenarnya terlihat dan terdengar layak. Bab 11. Penyihir penyembuh mendapatkan souvenir. Setelah membiarkan Setsuna dan yang lainnya pergi duluan, aku berdiri di puncak tangga spiral dengan pedangku siap. Akan mudah jika pahlawan dari Rive tidak bisa bergerak lagi dari sihir pembekuan Freya, tapi sepertinya itu tidak berjalan dengan baik. Dengan status itu, dia seharusnya tidak bisa bertahan melawan es Freya, tapi kenyataannya, dia memecahkan es itu menjadi beberapa bagian dengan senapannya. Ini pertama kalinya aku melihat senapan, tapi cukup merepotkan. Dibandingkan dengan senjata bulet, senapannya tertinggal dalam jangkauan serangan, tembakan cepat dan aplikasi, tetapi sebanding dengan itu, kecepatan dan kekuatannya lebih tinggi. Ini adalah eksistensi yang terpusat pada satu titik. Saya bisa bertahan melawannya jika saya mencoba,
tetapi jika dia menyerang ketika saya mengalihkan kesadaran saya atau ketika postur tubuh saya tidak seimbang, memblokirnya sangat sulit. Fakta bahwa itu beberapa kali lebih cepat daripada suara itu berbahaya. Recovery Heal. Saya dapat menyembuhkan apa saja selama targetnya masih hidup, tetapi tidak dapat melakukan apapun untuk kematian instan. Bahkan jika aku tertembak di jantung, aku masih bisa bertahan hidup lebih lama, tapi jika dia menembus kepalaku, semuanya berakhir. Itulah satu hal yang harus saya hindari, apapun yang terjadi. Dan orang merepotkan lainnya adalah pahlawan dari tombak. Saya tahu dari percakapan kami sebelumnya, bahwa saya akan memiliki beberapa masalah dengannya satu lawan satu. Dibandingkan dengan pahlawan aks, kemampuannya lebih rendah. Tetapi masalahnya adalah saya harus terus-menerus berada dalam posisi di mana saya dapat mengambil pahlawan reverse shooting. Karena itu, saya tidak bisa mengakhirinya. Oleh karena itu, hanya ada satu hal yang harus saya lakukan. Tidak peduli apa, saya harus membunuh pahlawan Rive. Terlebih dahulu. Jika saya mengalahkan pahlawan Rive, saya bisa menangani sisanya. Baiklah, aku sudah menetapkan rencana. Kearuga, dengan erat mencengkeram pedangku, aku menghindari pahlawan dari penembakan. Rive itu. Saya perlu mempertahankan status quo hanya untuk 2 menit lagi. Jika saya bisa mendapatkan waktu 2 menit, orang-orang ini tidak akan bisa mengejar Setsuna dan yang lainnya. Setelah mendapatkan waktu, saya akan menghancurkan pahlawan Rive. Dengan serangan yang pasti akan membuat saya menerima kerusakan. Dia berada di tempat 200 meter jauhnya, di sebuah ruangan di lantai 2 kastil. Saya menanggung situasi saat ini sambil membayangkan metode untuk mencapai sana. Saya memastikan untuk mencegah postur saya runtuh sehingga saya tidak akan menerima pukulan fatal. Aku melompat ke belakang untuk menghindari tombaknya, tapi tombaknya mengarah ke dahiku. Dengan mengayunkan kepalaku, aku nyaris menghindarinya. Dari sifat tombak itu, saya memastikan bahwa itu adalah Divine Arms dan memahami kemampuannya. Panjang tombak dapat diubah sesuka hati. Karena itu, tombak itu mendekatiku bahkan setelah aku menghindarinya, dan karena itu memanjang, ia berakselerasi, meningkatkan kekuatannya. Bahkan untuk pertahanannya, meskipun lemah terhadap serangan yang sangat dekat sebagai tombak panjang, tombak ini bisa menjadi pendek dan lebih mudah untuk ditangani. Ini tidak berarti mencolok, tapi itu senjata yang bagus dalam pertarungan yang sebenarnya. Dari posturnya dengan tombak, aku bisa melihat jejak kerja keras yang terakumulasi. Orang yang serius dan pekerja keras. Mungkin begitulah dia sebelum menjadi mainan raja di oral. Bahu kananku terkena peluru dan membentur dinding. Tidak peduli berapa banyak saya tetap waspada, ada waktu di mana saya tidak punya pilihan. Saya telah mempersiapkan diri untuk mengambilnya dari awal, tetapi saya masih menggerakkan kepala saya sehingga pasti akan terlindungi. Seorang ksatria hitam menyerangku, jadi aku memotongnya dengan kasar. Meskipun aku mengalahkan orang-orang di sini, api Guren padam. Jadi, saya mengambil pedang yang berbeda. Sudah hampir 2 menit. 2 menit akhirnya berlalu, dan api pedang keduaku padam. Aku akhirnya bisa menyerang. Kearuga, saya akan menagih ketika pahlawan Rive menembakkan peluru berikutnya. Apa yang saya sadari dari pertarungan kami sejauh ini adalah bahwa ada interval 1 detik di antara setiap tembakan. Dengan kata lain, jika saya mencapai dia dalam 1 detik, itu adalah kemenangan saya. Memprediksi waktu tembakannya, aku melompat dari tangga spiral. Sesuai rencana, pelurunya mendarat di dekat kakiku. Saya jauh di depan tempat tinggi pahlawan Rive berada karena bahkan saya tidak bisa melompat 200 meter. Saat aku jatuh, aku memegang gagang pedang dengan mulutku, memutar kedua tanganku ke belakang dan menggunakan sihir komposit angin. Dan api. Gelombang ledakan. Kearuga. Itu muncul saat aku mengatakan itu, membuatku terbang ke pahlawan Rive. Dengan kekuatan pendorong yang besar. Pada kecepatan ini, bahkan tidak perlu sedetik untuk mencapai 200 meter. Serangan balik tidak mungkin. Namun, dia menembak. Interval 1 detik itu palsu, ya. Kearuga begitu, jadi dia selalu mengambil interval pemotretan 1 detik untuk membuatku berpikir dia tidak bisa menembak dengan cepat. Bahkan setelah kehilangan akal sehatnya dari kabut hitam, pengalaman pertempurannya yang panjang telah tertanam di tubuhnya. Pengguna senapan mungkin telah bertarung dengan sejumlah orang yang melelahkan yang bertujuan untuk interval di antara tembakan mereka.
Itu sebabnya dia mempelajari taktik itu. Menarik. Pelurunya sudah cukup buruk dengan menjadi 3 kali lebih cepat dari suara. Dan sekarang, saya melompat dengan kecepatan mendekati suara, artinya tidak akan lama bagi saya untuk jatuh. Saya tidak bisa mengubah arah setelah tiba-tiba berakselerasi. Selain itu, bidikannya akan membuatnya tepat mengenai dahiku. Menghadapinya sekarang tidak mungkin. Kematian pasti sedang menungguku. Sebuah peluru akan menancap di dahiku, menembusnya, menghancurkan otakku dan menyebabkan kematian seketika. Jika itu adalah kematian instan, pemulihan otomatis sembuh otomatis. Tidak akan aktif. Ini kerugian saya. Yah, itulah yang akan terjadi jika aku benar-benar melakukannya. Adegan itu adalah pemandangan masa depan yang aku lihat dengan kekuatan mata kiri yang diberikan oleh burung dewa Caladrius kepadaku, Kokusigan. Kokusigan dapat melihat beberapa detik di masa depan. Karena itu membuatku lelah, aku hampir tidak menggunakan kekuatannya, tapi aku melakukannya untuk menghancurkan pahlawan Rive. Dengan pasti. Kenyataannya, aku baru saja akan melompat keluar. Jika saya mengisi dan menggunakan Blaze Wave seperti ini, saya akan mati. Jadi, saya sengaja akan melemahkan gelombang ledakan am dari lengan kanan saya saat menggunakannya. Kemudian, pusatnya goyah di udara, memblokkanku sedikit menjauh dari peluru saat dia menembakkannya, karena bidikannya tepat. Kedua lenganku patah karena ruam, tapi aku tidak peduli. Pemulihan otomatis sembuh otomatis. Segera aktif. Pahlawan Rive menyiapkan senapannya. Sambil berlari dalam pola yang kompleks, saya semakin dekat. Saya menggunakan metode paling sederhana untuk menangani senapan. Tidak pernah berdiri dalam garis lurus dengan titik senapan. Selama saya terus melakukannya, saya tidak akan tertembak. Menunggu lengan saya sembuh dengan pemulihan otomatis sembuh otomatis. Menjengkelkan. Dengan pedang di mulutku, aku berlari dan melewatinya. Bilah pedang yang kupegang di mulutku memotong leher pahlawan Rive. Bahkan dengan kekuatan kabut hitamnya, luka yang dia dapatkan dari pedang yang dibalut api guren ini tidak akan sembuh. Saya menyematkan pahlawan Rive dari belakang. Penjarahan sembuhkan, ke Aruga. Saya mungkin juga melakukannya. Saya tidak berhasil tepat waktu dengan pahlawan Aks, tetapi saya akan mengambil kemampuan, kekuatan, dan ingatan orang ini selama puluhan detik sampai dia mati. Saya ingin kemampuannya dan yang terpenting, saya ingin tahu bagaimana ketiga pahlawan itu terbunuh. 2 detik setelah menggunakan Imitation Heal, pahlawan Rive meninggal. Dia adalah musuh yang kuat. Saya bahkan berpikir saya mungkin mati untuk pertama kalinya dalam beberapa saat. Aku akan mencari melalui kenangan yang aku curi darinya. Cih, jadi begitu, ke Aruga. Aku penasaran mengapa pahlawan Aks, yang memiliki kemampuan sebanyak itu, dan pahlawan Rive, yang sangat mahir dalam menutupi orang lain, kalah, tapi aku bisa mengerti mengapa setelah melihat ingatannya. Jelas bagi ketiga pahlawan itu untuk mati. Bahkan kami akan kalah jika kami menantang sesuatu seperti itu tanpa menyiapkan tindakan balasan apapun. Pahlawan dari Rive bukanlah Divine Arms, tapi itu adalah senjata ajaib yang dibuat oleh kurcaci legendaris yang dikatakan sebagai pandai besi terhebat di dunia. Karena itu, meskipun lebih rendah dari Divine Arms, itu masih merupakan senjata yang sangat kuat. Dengan senapan di tangan, saya menggunakan Transformation Heal untuk mengubah kemampuan saya menjadi yang saya ambil darinya. Senapan ini memiliki kemampuan untuk mengisi peluru dengan sihir pemiliknya. Dengan mengisi peluru dengan sihir akselerasi yang dikuasai oleh pahlawan Rive, dia meningkatkan kecepatan peluru, oleh karena itu meningkatkan kekuatannya. Sebagai gantinya, saya akan menagihnya dengan Deterioration Heal. Kemampuan yang saya dapatkan darinya disebut Ultra Sense. Itu membuat pemandangan di sekitarnya terlihat sangat lambat. Efek benda ini adalah memperpanjang waktu yang dirasakan tubuh Anda, sekitar 5 kali lipat. Ini adalah kemampuan yang sangat kuat. Karena saya mendapatkannya, saya mungkin juga menggunakan kemampuan senapan ini. Saya membidik pahlawan tombak. Berkat Ultra Sense, mudah membidik. Selain itu, saya memiliki penglihatan ultra, penglihatan kinetik, dan kewaskitaan karena mata giok. Saya, dan bahkan dapat melihat masa depan dengan Kokusigan. Saya merindukan akan lebih sulit. Sebuah peluru dimuntahkan, segera menembus pahlawan kepala tombak, meskipun menembus kepalanya,
lukanya disembuhkan oleh kabut hitam, tetapi deterioration Heal aku menyerang peluru yang diaktifkan, memutar seluruh tubuhnya dan membuatnya bahkan tidak bisa mengangkat satu jari pun. Ya, ini nyaman. Aku akan menyimpan senapan ini. Kearuga aku memasang senapan ke punggungku dengan ikat pinggang dan mengambil semua peluru yang disimpan pahlawan Rive di dadanya. Membuat peluru ini sendiri akan memakan waktu, dan saya tidak bisa membuat yang sempurna. Begitu saya kehabisan peluru, saya harus menanyakan ingatannya dengan menggunakan kata kunci atau membuang senapan. Sama seperti bagaimana saya datang ke sini, saya menggunakan Blaze Wave. Untuk kembali ke tangga spiral, aku mengumpulkan pedang berbalut api yang tertancap di lantai. Dan kemudian, setelah menendang ksatria hitam, aku berhasil mencapai pahlawan tombak dan memenggal kepalanya. Saat dia meninggal, dia Divine Arms kembali menjadi permata. Lalu, aku memasukkannya ke dalam sakuku untuk membiarkan Freya memakainya nanti. Kureha sudah memiliki pedang berharga yang telah diturunkan dari generasi ke generasi antara Sword Signs. Dengan Divine Arms, kekuatan bertarung Freya akan meningkat lebih banyak lagi. Aku berlari sekuat tenaga menuju kamar Rhaenyra. Saya pikir tidak apa-apa dengan Kureha di sana, tetapi seperti yang diharapkan, saya tidak bisa membuat mereka menentang hal itu. Tolong, aman. Bab 12. Penyihir penyembuh menyelamatkan KUREHA setelah mengalahkan pahlawan Rive dan pahlawan tombak, aku mengejar Setsuna dan yang lainnya yang mendahuluiku. Aku menggantungkan senapan yang dimiliki oleh Rive di punggungku, dan 2 pedang tergantung di pinggangku. Pahlawan dari kemampuan Rives memiliki utilitas yang luar biasa bagus, dan kekuatan bertarung kita akan meningkat jika saya membuat Freya menggunakan pahlawan Spears Divine Arms. Namun, memang benar bahwa saya membutuhkan waktu lebih lama dari yang diharapkan. Aku dikepung oleh para ksatria hitam setelah mengalahkan kedua pahlawan itu, dan karena aku menggunakan semua pedang yang dibalut api guren, butuh waktu untuk melepaskan diri dari mereka. Saya harap Setsuna dan yang lainnya selamat. Saya tidak tahu bahwa akan ada monster seperti itu. Saya bisa mengerti mengapa ketiga pahlawan itu dikalahkan. Meskipun Kureha ada di sana, itu tetap berbahaya. Kearuga skenario kasus terburuk adalah jika mereka bertemu dengan ksatria hitam yang menciptakan ksatria hitam, yang mengalahkan 3 pahlawan, sebelum saya bertemu dengan mereka. Pemahaman saya tentang hal itu salah. Meskipun saya pikir kekuatan untuk meningkatkan jumlah ksatria hitam sangat menakjubkan, kemampuan itu adalah satu-satunya yang saya tidak berhati-hati. Namun, memikirkannya dengan hati-hati, itu jelas. Satu-satunya keberadaan yang dapat menciptakan ksatria hitam, adalah yang diberikan kepada raja oleh Raja Iblis. Dengan kata lain, menciptakan ksatria hitam tidak mungkin kecuali kamu setara dengan keberadaan itu. Dengan kata lain, itu adalah replika dari keberadaan yang dapat memberikan kekuatan hitam kepada orang-orang. Bahan untuk membuat replika adalah kristalisasi kekuatan manusia yang tak terhitung jumlahnya. Yang berarti manusia yang menerima kekuatan hitam, memberikan kekuatan mereka kepada pemilik kekuatan hitam sebagai gantinya. Identitas orang yang menciptakan ksatria hitam, sebenarnya adalah kumpulan kekuatan yang berubah menjadi bentuk. Yang merepotkan tentang itu, adalah kristalisasi kekuatan manusia membuat bentuknya menjadi manusia, dan ia memiliki pengetahuan dan keterampilan manusia itu. Dan dari melihat pahlawan dari ingatan Rive, aku mengerti. Untuk mengubah manusia menjadi ksatria hitam yang menciptakan ksatria hitam harus terus menyentuh mereka selama 17 detik. Jika mereka menyentuh selama 17 detik, tidak peduli seberapa kuat lawannya, itu membuat mereka bergabung dengan kelompok ksatria hitam. Ini akan menjadi akhir jika Kureha menjadi ksatria hitam. Kearuga Kureha dan aku pada dasarnya memiliki level yang sama. Dan untuk pertarungan murni jarak dekat, Kureha lebih kuat dariku. Jadi jika Kureha menerima kekuatan hitam, tidak mungkin aku bisa menang. Aku harus cepat. Saat aku berlari ke kamar Rhaenyra, aku merasakan semangat juang dan kekuatan sihir yang kuat. Saya mendengar suara ledakan pada interval acak juga. Sepertinya mereka sedang berperang. Fakta bahwa pertempuran terus berlangsung bahkan dengan api pemurnian guren, berarti benda itu ada di sini. Tampaknya Raja Dioral menempatkan kartu asnya di ruang Rhaenyra di mana perangkat ritual mantra berada, bukan di tangga spiral. Itulah betapa berharganya dia melihat mantra itu. Suara pertempuran berhenti. Tampaknya pertempuran telah berakhir. Kureha,
Freya, Setsuna, Kearuga. Itu adalah situasi bencana. Freya pingsan di dinding yang runtuh dan Setsuna terkubur di bawah reruntuhan, tidak bisa bergerak. Ellen bersembunyi sambil gemetaran, dan leher Kureha dicengkeram oleh seorang pria yang terlihat seperti No Prabowo dan sedang diangkat. TL Note. No Prabowo adalah makhluk mitos Jepang yang terlihat seperti manusia tetapi tidak memiliki wajah. Tidak bagus, suara pertempuran berakhir 7 detik yang lalu. Dalam 10 detik lagi, dia akan menjadi ksatria hitam. Aku tidak akan berhasil tepat waktu bahkan jika aku bergegas dengan pedangku. Mengambil senapan di punggungku, aku menembak lengan No Prabowo hitam untuk merobeknya, jadi Kureha jatuh ke tanah. Kiwa, No Prabowo hitam. No Prabowo hitam berteriak. Saya menembak 2 kali, meniup kepala dan jantungnya, dan setelah saya terus menyerangnya saat dia runtuh, saya kehabisan peluru. Aku melemparkan senapan ke belakangku dan berlari menuju Kureha. Guren, kamu bersembunyi, kan? Datang. Kearuga. Pergilah, Gosujin sama, kamu terlambat. Guren. Anak rubah yang bersembunyi di reruntuhan keluar dengan langkah gemetar. Dan kemudian, No Prabowo hitam meregenerasi lengannya yang robek dan tubuhnya yang penuh lubang. Hampir semua luka yang saya berikan telah beregenerasi. Bagaimana menjengkelkan. Kecepatan pemulihannya berada di liga yang berbeda dengan ksatria hitam normal. Menarik pedang dari pinggangku, aku menuju No Prabowo hitam bukannya menuju Kureha. Pedang kami bentrok. Itu serangan berat. Kekuatan fisiknya hampir sama denganku. Aku bisa saja menangkisnya dan melakukan serangan balik jika itu hanya serangan yang mengandalkan kekuatan, tapi tidak ada banyak perbedaan dalam skill di antara kami. Kami bertukar pukulan 2-3 kali. Karena kekuatan fisik dan keterampilan kita sama, aku akan mengambil risiko untuk mengambil langkah kemenangan. Saya tidak akan hanya menggunakan pedang. Sambil bertukar pukulan, saya terus melantunkan mantra. Nyanyian sambil membuat gerakan kekerasan sangat sulit, tapi aku sudah mengumpulkan cukup pengalaman untuk bisa melakukan itu. Saat serangan keempat saya diblokir, saya mengaktifkan sihir angin dan mengiring musuh terbang. Sementara aku melakukannya, aku juga melemparkan pedangku. Itu dipukul ke dinding, dan kemudian ditusuk di saat berikutnya. Gosujin sama benar-benar kuat. Pergi untuk itu, Guren. Daripada menyemangatiku, pergilah membakar Kureha dengan apimu sampai dia tidak mati. Sebelum kekuatan hitam menguasainya, Kearuga. Dia akan terluka parah. Guren. Selama dia masih hidup, aku bisa menggunakan recovery heal. Kearuga No Prabowo hitam memiliki kekuatan manusia yang menerima kekuatan hitam. Itu mencabut pedang yang menempel di dinding dan mulai pulih. Aku melirik Guren yang membakar Kureha dari samping lalu berlari ke arah benda itu. Sekali lagi, kita mulai bertarung. Saya masih dalam posisi yang kurang menguntungkan dan saya bisa mengerti mengapa Kureha berjuang. Sedangkan untuk sword skill, Kureha lebih tinggi, tetapi lawan memiliki stamina, konsentrasi, dan ketahanan yang tak terbatas. Yang lebih repot lagi, ia memiliki kemampuan belajar. Itu berhati-hati dengan sihir angin yang aku gunakan sebelumnya. Setelah mengobati Kureha, Guren membungkus pedangku dengan api dari binatang suci, tapi bahkan jika aku menyerangnya dengan api itu tidak akan menjadi serangan yang fatal karena jumlah keseluruhan kekuatan hitam yang dimilikinya terlalu besar. Mengiritasi. Satu-satunya keuntungan yang saya miliki adalah meskipun kami berdua menggunakan teknik dan pengetahuan orang lain, hal itu tidak menggunakannya bersama-sama seperti yang saya lakukan. Itu hanya menggunakannya, tanpa menggabungkan apapun. Misalnya, saya masih menggunakan sihir saat kami bertukar pukulan sehingga setiap ayunan pedang dan gerakan tubuh saya meninggalkan jejak mana di udara. Setelah berayun beberapa kali, saya membuat lingkaran sihir 3 dimensi. Meninggalkan mana di udara adalah teknik yang sangat canggih. Aku sudah mempersiapkannya dengan sempurna. Saat kami bertukar pukulan, aku memasukkan mana ke dalam lingkaran sihir dan berteriak. Sarang naga angin. Kearuga. Mana yang terakumulasi meledak, benar-benar sihir, dan bilah serangan vakum yang tak terhitung jumlahnya. No Prabowo hitam di depanku berubah menjadi daging cincang. Hanya menggunakan teknik orang lain membuat Anda menjadi salinan yang lebih rendah. Hanya saya yang bisa menggabungkannya dan membuat sesuatu yang baru. Ini mungkin tidak akan menjadi langkah kemenangan sekalipun. Ini bisa mengulur waktu. Jika dipotong sehalus ini, perlu waktu untuk generasi. Aku pergi menuju Kureha.
Gosujin sama, cepat sembuhkan dia. Itu berbahaya. Guren, aku tahu. Juga, hanya membungkus pedang dalam api dan memotong benda itu tidak membuat kemajuan apapun. Bersiaplah untuk menyalakan api dengan seluruh kekuatanmu. Kearuga. Tidak mungkin. Benda itu sangat cepat. Aku tidak bisa memukulnya. Guren, ya, dia mungkin tidak bisa. Tidak mungkin Guren bisa mengenai lawan yang Kureha dan aku lawan. Tidak masalah. Aku akan membuatmu memukulnya. Anda hanya perlu berpikir untuk menembakkan api dengan seluruh kekuatan Anda. Kearuga. Aku akan melakukannya. Jika saya tidak melakukannya, saya akan dibunuh. Petik 2. Guren. Ekornya mulai bergetar. Kemudian, partikel emas mulai keluar dari ekornya. Dari apa yang bisa kulihat, sepertinya dia sedang bermain-main, tapi dia sepertinya mengerahkan seluruh kekuatannya untuk itu. Melirik no Prabowo hitam yang dicincang, saya melihat bahwa regenerasinya telah berkembang cukup banyak. Hanya tinggal di bawah untuk sedikit lebih lama. Aku selesai merawat Kureha, dan dia membuka matanya. Kearuga, apakah aku kalah? Kureha. Petik 2. Bagaimanapun juga lawannya adalah benda itu. Ini tidak bisa dihindari. Saya menggunakan recovery heal pada Anda, tetapi jiwa Anda masih mengalami kerusakan. Istirahatlah sebentar lagi. Kearuga api pemurnian Guren baru saja berhasil. Jika api Guren lebih lambat dari itu akan menjadi buruk. Aku mengerti, aku meninggalkannya padamu kalau begitu. Ini membuat frustrasi. Meskipun aku lebih unggul, meskipun aku memotong berulang kali dengan pedangku yang terbungkus api pemurnian, aku tidak bisa mendaratkan pukulan terakhir dan kalah pada akhirnya. Begitu saya bisa bergerak lagi, saya akan segera pergi untuk membantu Anda. Kureha. Seperti yang diharapkan, melawan lawan yang bisa menahan api pemurnian sambil melindungi Freya dan yang lainnya akan sangat sulit. No Prabowo hitam yang dicincang pulih sepenuhnya. Bahkan jika dia bisa menahan pedang yang dibalut api, dia seharusnya tidak bisa bertahan jika terkena langsung oleh api kekuatan penuh Guren. Berbagai metode untuk membuat api pemurnian ekstra besar menghantamnya, muncul di kepalaku. Saya akan membayarnya untuk dosa mengulurkan tangan kepada wanita saya. Aku merasa kasihan untuk itu, karena makhluk itu bahkan bukan makhluk hidup, tidak bisa melakukan apapun yang terasa enak. Yah. Aku akan benar-benar membalas dendam pada Raja Dioral untuk hal ini juga. Bab 13. Penyihir penyembuh menolak raja saya terus melawan No Prabowo hitam. Meskipun saya mencincangnya dengan pedang saya yang terbungkus Flames of Purification, sepertinya tidak kesakitan. Bertarung dari depan melawan lawan yang bahkan Kureha tidak bisa menangkan akan sulit. Guren bersiap untuk menembakkan api pemurnian dari belakangku. Karena kekuatan No Prabowo hitam terlalu kuat, tidak peduli berapa kali aku memotongnya dengan pedang yang dibalut api pemurnian, tidak banyak efeknya. Jadi, saya membuat Guren memukulnya dengan api yang memiliki semua kekuatannya di dalamnya. Yang harus saya lakukan adalah membuat situasi di mana Guren pasti bisa mengenai apinya. Kau monster, Kearuga. Saya tidak sengaja mengutuk. Kemampuan fisik benda ini melebihi milikku. Bahkan jika saya mencoba untuk menutupinya dengan teknik, tidak ada banyak perbedaan antara kami dari segi teknik. Yang lebih merepotkan, adalah hal ini belajar setiap kali kita bertukar pukulan. Menggunakan trik yang sudah saya gunakan tidak berfungsi lagi. Selanjutnya, musuh memiliki stamina yang tak terbatas. Semakin banyak waktu yang saya ambil, semakin banyak kerugian yang saya miliki. Oleh karena itu, saya akan memutuskan pertandingan di bursa kami berikutnya. Sambil menangkis tebasan yang semakin tajam dan berat, saya menyiapkan dasarnya. Saya terus menyempurnakan mana di dalam tubuh saya. Bertarung dengan pedang sambil menyempurnakan mana adalah teknik yang tidak bisa dilakukan benda ini. Aku sudah menyempurnakan mana yang cukup untuk menembakkan mantra biasa. Namun, saya membutuhkan lebih banyak. Bahkan jika aku mengenai benda ini dengan mantra biasa, itu hanya bisa menjadi penghalang. Jadi, saya akan terus menyempurnakannya, melewati batas saya. Ini adalah teknik bijak dari ingatanku. Biasanya, jumlah mana yang dapat Anda tembakkan dalam sekali jalan ditentukan, dan ada batasan untuk kekuatan mana yang tersedia. Untuk menembus batas itu, Anda perlu membuat aliran dari mana yang sudah Anda tembakkan dan menyimpannya di sana, di luar tubuh Anda.
Dengan melakukan itu, Anda dapat menggunakan sihir dengan lebih banyak mana daripada yang bisa Anda lepaskan. Otakku mulai berteriak karena kelebihan beban karena aku harus melakukan ini sambil mengendalikan pedangku melawan musuh yang begitu tangguh. Karena mundur dari melampaui batas saya, pembuluh darah yang terhubung ke otak saya terputus, tetapi disembuhkan dengan pemulihan otomatis sembuh otomatis. Kami berdua saling menyerang dengan pedang terkuat kami, jadi No Prabowo hitam dan aku dikirim terbang pada saat yang sama. Postur kami berdua terlempar dari keseimbangan. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari tubuh No Prabowo hitam dan menyerbuku. Mereka memiliki ujung berbentuk bor, yang cukup tajam untuk dengan mudah menembus tubuh saya. Mungkin memutuskan bahwa bertarung seperti itu daripada dalam bentuk manusia akan lebih baik. Aku tahu itu adalah kekuatan benda ini untuk beregenerasi tanpa batas sambil memukulku dengan solusi yang paling cocok satu persatu, tetapi untuk berpikir sejauh ini. Ada 24 tentakel dan masing-masing dari mereka bergegas ke arahku dengan orbit dan sudut yang berbeda. Saya tidak bisa menghindari mereka semua, dan memblokir akan sulit. Namun, saya baru saja berhasil. Aku selesai menyempurnakan sihir yang diperlukan untuk menghentikan waktu benda ini. Termasuk semua mana yang beredar di luar tubuhku, aku menembakkan sihir. Saat ini, benda ini tidak akan bisa menghindari sihirku. Karena saya merasakan kemenangan tertentu, saya menuangkan semua sumber daya saya ke dalam serangan ini. Karena 24 tentakel yang dikirimkannya kepadaku, dia tidak bisa bergerak. Naif. Yang saya tembakkan adalah Permafrost, Kearuga. Peringkat 5 sihir pembekuan. Ini adalah sihir tingkat tertinggi yang bisa digunakan manusia. Untuk melampaui batas manusia dan menggunakan sihir peringkat 6 dan lebih tinggi seperti Freya, Anda membutuhkan kemampuan dan dorongan dari keterampilan. Badai salju dengan suhu 0 mutlak melanda No Prabowo hitam. Segala sesuatu di depan saya membeku dan berhenti bergerak. Ksatria hitam beku efektif melawan mereka, dan itu tidak berubah untuk hal ini, bahkan jika itu adalah tipe superior. Guren, kamu bisa menembaknya sekarang. Kearuga, aku berteriak. Biasanya, es ini akan tetap beku sepanjang hari, tapi bagaimanapun juga lawannya adalah benda ini. Pada kenyataannya, saya sudah bisa melihat retakan mulai muncul. Bagian dalam mungkin akan pecah dalam beberapa detik. Baik. Guren akan menunjukkan api dari binatang suci. Guren anak rubah berubah menjadi penampilan gadis cantik bertelinga rubah, dibalut api emas. Melihatnya mengayunkan ekornya dengan sengaja untuk pamer, membuatku sedikit kesal. Oh api keagungan Tuhan. Bakar yang rusak ini menjadi apa-apa. Holy Flame Explosion, Guren. Api emas yang cukup untuk mengisi jalur yang dilewati. Nyala api itu tampaknya terspesialisasi dalam pemurnian karena meskipun aku diselimuti api bersama dengan No Prabowo hitam, aku tidak merasakan panas sama sekali. Sebaliknya, No Prabowo hitam menghilang sambil berteriak. Asap hitam keluar dari tubuhnya, tapi itu pun hangus terbakar oleh api. Saat api padam, saya melihat No Prabowo hitam telah benar-benar lenyap. Untuk jaga-jaga, aku menggunakan sihir untuk mencari di sekitar tapi tidak ada reaksi apapun. Guren luar biasa. Bagaimana dengan itu? Guren. Ya, kamu luar biasa, tapi beritahu aku sebelumnya jika kamu akan menembakku juga, itu buruk untuk hatiku. Kearuga. Saat saya ditelan oleh api emas itu, saya bersiap menghadapi kematian. Jangan khawatir, tidak mungkin Guren akan membunuh Gosujin sama. Guren. Kamu mungkin benar-benar melakukannya. Kearuga. Betapa kasarnya. Jika Gosujin sama mati, Guren pasti akan terbunuh juga karena dia adalah teman seperjalanan. Guren. Petik 2. Itu karena kamu membuat alasan seperti itu sehingga aku tidak bisa mempercayaimu. Kearuga. Guren memiringkan kepalanya. Bahkan jika saya menjelaskannya kepada rubah malang ini, dia mungkin tidak akan mengerti. Guren, apakah kamu masih memiliki kelebihan mana? Kearuga. Sekitar setengah. Guren. Kalau begitu, minum ramuan peningkatan pemulihan mana? Ini adalah penampilan pembuka. Untuk mengalahkan bos, kami membutuhkan api yang baru saja kamu gunakan. Kearuga. Masih ada Raja Dioral dan keberadaan yang diberikan kepada Raja Dioral. Paling tidak, saya ingin 2 tembakan dengan daya tembak sebanyak itu. Tidak mau. Itu tidak enak, Guren. Aku akan membiarkanmu makan 1 ton daging yang enak setelah semuanya selesai jika kamu meminumnya. Kearuga.
Berikan aku ramuan pemulihan mana. Guren, dia kembali ke bentuk anaknya, dengan terampil melepas gabus dengan kaki depannya dan mulai minum. Meskipun itu lucu, mungkin akan lebih mudah untuk meminumnya dalam bentuk gadisnya. Aku melihat ke arah Setsuna dan yang lainnya, untuk melihat Kureha membantu semua orang dan membuat mereka minum ramuan. Petik 2. Kegagalan. Setsuna tidak berguna. Setsuna. Aku juga. Aku langsung pingsan dengan malu. Freya, sepertinya Setsuna dan Freya mengkhawatirkan fakta bahwa mereka kalah dari Nopra Bau Hitam. Lawannya terlalu kuat. Saya tidak akan memberitahu Anda untuk tidak merasa sedih tentang hal itu, tetapi Anda harus berubah pikiran sekarang karena saya membutuhkan kedua kekuatan Anda setelah ini. Kaaruga. Nen. Setsuna akan melakukan yang terbaik. Setsuna. Ya, saya akan mengambil kembali kegagalan ini. Freya, saya senang mereka berdua menghadap ke depan. Akhirnya, Ellen mendekatiku. Kaaruga Nyi-sama, karena musuh telah menggunakan salah satu kartu truf mereka, kita harus pergi ke titik lemah musuh. Kita harus menghancurkannya secepat mungkin. Ellen. Saya setuju. Jika kita beruntung, mungkin tidak akan ada lagi musuh seperti Nopra Bau Hitam itu. Kaaruga. Itu angan-angan, tapi begitu Raja Dioral tahu Nopra Bau Hitam dikalahkan, dia pasti akan mengirim bala bantuan. Dalam hal ini, bergerak sebelum itu terjadi adalah yang terbaik. Kami membentuk formasi pertempuran dan maju ke depan. Di kerajaan Dioral, ada bunga putih cantik bernama Rainara yang diputuskan menjadi bunga nasional. Kami sedang berlari menuju ruangan yang penuh dengan Rainaras itu. Rainara itu sendiri indah, tetapi posisi masing-masing dari mereka dipenuhi dengan rasa keindahan. Karena ini dibuat oleh Putri Flare itu, aku tidak percaya. Kami tiba di tengah ruangan. Kaaruga, ini nostalgia. Kureha, kau benar. Disinilah aku bertemu denganmu. Kaaruga, saya datang ke sini sebelumnya untuk menyembuhkan Kureha. Pada saat itu, saya bahkan tidak bisa membayangkan bahwa ada perangkat ritual mantra terlarang. Lantai di tengah dibuat menjadi pintu tersembunyi. Anda memerlukan kunci untuk membukanya, tetapi saya tidak melakukan hal yang merepotkan seperti mendapatkan kunci itu sendiri. Saya mengubah bentuk pedang saya dengan sihir alkimia. Saya membuatnya menjadi palu dengan paku besar di atasnya, dan mengayunkannya ke bawah dengan seluruh kekuatan saya. Lantainya pecah, dan aku bisa melihat tangga turun. Dengan menerobos ini, aku bisa pergi ke tempat di mana perangkat ritual mantra terlarang dipasang. Oh ya, aku lupa tentang ini. Freya, buat kontrak dengan ini. Kaaruga. Ya, Kaaruga sama. Freya, saya menyerahkan Freya Divine Arms saya mencuri dari pahlawan hero tombak. Aku akan meningkatkan kekuatan Freya sebelum pertempuran terakhir yang menentukan. Itu adalah alat yang hanya bisa digunakan oleh para pahlawan. Jika Anda menggenggamnya erat dan berdoa, itu akan menjadi senjata yang Anda inginkan. Anda dapat memilih kemampuan apapun yang dimilikinya juga. Saya tidak akan memberi Anda saran saat ini. Anda hanya harus memikirkan kemampuan yang paling Anda butuhkan dan membuat kontrak dengannya. Kaaruga. Petik 2. Senjata yang aku inginkan. Kalau begitu, aku hanya punya satu jawaban. Freya berdoa, membuat Ruby berubah menjadi tongkat. Itu adalah tongkat yang terbuat dari cabang pohon besar yang dipenuhi dengan vitalitas. Itu benar-benar menyerupai staf yang dia gunakan di dunia pertama. Itu staf yang baik, Kaaruga. Saya pasti akan menunjukkan bahwa staf yang saya terima dari Anda ini akan berguna. Freya. Saya akan menantikannya. Freya akan melawan ayahnya selanjutnya. Aku akan membuatnya menggunakan semua kekuatan yang dia bisa untuk membunuh ayahnya sendiri. Kami menuruni tangga. Tidak ada jebakan atau pasukan yang menunggu untuk menyergap. Kami maju dengan baik. Dan pada akhirnya, saya bisa melihat ruangan yang luas. Membuka pintu, aku masuk ke dalam. Selamat datang, pahlawan penyembuhan Kaaru. Kurung buka tanda tanya kurung tutup. Ada seorang pria paruh baya yang agung dengan janggut putih. Dia mengenakan jubah mewah dan mahkota yang hanya boleh dipakai oleh satu orang di negara ini. Kamu bersembunyi di tempat bawah tanah ini, ya, Raja Dioral. Kaaruga orang di sana adalah Prong Dioral. Raja Dioral. Dengan melihatnya dengan mata Gyoku, aku mengetahui kemampuannya.
Tanda pisah 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 tanda pisah. Ras. Manusia. Nama. Kelas Prom, Ksatria Sihir. Level 41.